Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dari kelompok 3 mata kuliah Kimia Dasar dengan judul hibridisasi molekul. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Hibridisasi adalah proses pencampuran orbital-orbital atom membentuk orbital baru dengan tingkat energi yang berada di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Orbital yang telah dicampurkan dinamakan orbital hibrida. Baik, di sini juga ada beberapa hibridisasi. Beberapa poin, yaitu yang pertama, konsep hibridisasi hanya dapat digunakan untuk menjelaskan ikatan kovalen. Terus yang kedua, hibridisasi melibatkan setidaknya dua orbital non-equivalen. Contohnya seperti hibridisasi melibatkan orbital S dan P. Kemudian nomor selanjutnya yaitu nomor 3. Jumlah orbital sebelum dan setelah terhibridisasi sama. Contohnya yaitu hibridisasi 1 orbital S dan 3 orbital P membentuk 4 orbital hibrida yang diberi nama sp3. Kemudian nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Ikatan kovalen molekul terjadi karena adanya tumpang tinggi antar orbital hibrida atau dengan orbital yang tidak terhibridisasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu daya tolak pasangan elektron bebas tetap diperhitungkan dalam menentukan bentuk molekul. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai tentang teori hibridisasi. Saya akan melanjutkan pada hibridisasi molekul. Apa sih itu hibridisasi molekul? Hibridisasi molekul merupakan pembentukan orbital baru karena gabungan atau peleburan dari dua atau lebih orbital atom dalam satuan atom. Gabungan orbital atau gabungan hibridisasi atau hasil hibridisasi disebut juga dengan orbital hibrid. Untuk mengetahui lebih lanjut, misal contoh yang pertama, kita disuruh menentukan hibridisasi dari molekul CH4. Anggap saya tulis di sini ada CH4. Jadi untuk mengerjakannya, yang pertama kita tentukan dulu atom pusatnya. Jadi atom pusat itu atom yang memiliki jumlah atom paling sedikit. Nah, molekul yang memiliki jumlah atom yang paling sedikit, yaitu jadi karena di CH4 ini yang memiliki atom paling sedikit itu adalah C, maka atom pusatnya adalah C. Maaf tidak kelihatan jelas. Jadi setelah kita dapat atom pusatnya, kita cari sudah konfigurasi elektronnya. Jadi atom pusat C kan memiliki nomor atom itu 6. Berarti konfigurasi elektronnya itu ada 1s2, 2s2, dan 2p2. Setelah kita menemukan konfigurasi elektronnya, kita cari elektron valensinya.
Nah, yang ini 2s2 dan 2p2. Kenapa harus elektron valensi? Karena elektron yang digunakan untuk berikatan itu elektron valensi. Nah, begitu. Jadi elektron valensi. Jadi elektron valensi itu yang bagaimana? Elektron valensi itu yang berada pada kulit terluar. Jadi yang 2s2 dan 2p2 ini. Jadi setelah kita menemukan itu, kita buat orbitalnya. Seperti ini, semoga kelihatan. Orbitalnya yang seperti ini. Yang seperti kita tahu, S itu kan subkulit S itu memiliki satu orbital, atau bisa kita gambarkan dengan satu kotak yang ini nih. Dan untuk subkulit P memiliki 3 orbital yang kita gambarkan dengan 3 kotak. Jadi S2 memiliki 2 elektron. Jadi kita tulis 2 elektron, dan P juga memiliki 2 elektron. Seperti ini. Dan bentuk orbital yang seperti ini kita sebut dengan keadaan dasar. Nah, seperti itu. Lalu kita perhatikan lagi molekul yang terbentuk kan molekul CH4. Artinya atom C ini mengikat 4 atom H. Nah, untuk mengikat 4 atom H ini, si C harus menyediakan 4 atom elektron. Lalu bagaimana 4 elektron tunggal? Lalu bagaimana kita buat ini menjadi elektron tunggal? Jadi orbital S kita promosikan ke orbital P, sehingga masing-masing dari kotak orbital ini memiliki 1 elektron. Seperti yang saya tulis seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi karena S-nya sudah ditransfer ke kotak yang di atas paling ujung yang kosong, makanya dia terisi jadi S, tinggal 1 elektron. Nah, selanjutnya juga yang kosong tadi sudah terisi dengan 1 elektron yang sudah ditransfer dari orbital S. Maka dari itu bentuk orbital yang seperti ini kita biasa disebut dengan keadaan tereksitasi. Jadi karena atom C sudah menyediakan 4 elektron tunggal, maka barulah kita gabungkan antara elektron atom H. Tunggu, saya gambarkan. Kita gabungkan antara elektron dari atom H ke orbital atom C. Maka jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Seperti yang paling bawah ini. Karena kalau sudah bentuknya seperti ini, bentuk orbitalnya sudah seperti ini, sudah terisi elektron, maka ini sudah terhibridisasi. Jadi saya jelaskan sedikit, di dalam setiap kotak atom ini memiliki satu elektron dari atom C dan 1 elektron dari atom H. Makanya dari setiap kotak ini sudah mempunyai pasangan elektron ikatan, dan itulah mengapa dia dikatakan terhibridisasi. Dan orbital hibridnya ini ada S1. Kenapa dia S1? Karena di sini memiliki pasangan elektron ikatannya hanya 1, dan ini P3. Karena dia memiliki 3 pasangan elektron ikatan, maka orbital hibridnya yaitu sp3. Begitu.
Dan untuk contoh-contoh selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM A221233051. Saya akan menjelaskan hibridisasi molekul. Langsung saja saya akan menentukan molekul SF6. Pertama-tama kita tentukan dulu jumlah elektron. Valensi dari atom pusatnya adalah S, berarti elektron valensinya ada 6. Elektronnya 6 elektron. Nah, elektron valensi ini bisa kita lihat berdasarkan golongannya, karena golongan sama dengan elektron valensi atau bisa juga dengan cara membuat konfigurasi elektronnya. Kemudian kita tentukan jumlah elektron yang terlibat dari atom yang diikat. Atom yang diikat ada 6 atom F. Masing-masing F menyediakan 1 elektron, berarti jumlah elektronnya adalah 6 dikali 1 atau sama dengan 6 elektron. Kemudian kita jumlahkan jadi 12 elektron. Karena satu pasang elektron terdiri dari 2 elektron, berarti 12 elektron kita bagi 2 sehingga diperoleh 6 pasangan elektron. Dari 6 pasangan elektron ini ada di orbital S1. Tapi tidak perlu ditulis ya, karena kemudian 3 pasangannya ada di orbital P dan sisanya yaitu 2 pasang ada di orbital D. Jadi ingat, maksimal 3 pasang elektronnya. Jadi di sini tidak boleh diisi 5 atau lebih dari 3 elektron. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh hibridisasi yang terjadi pada NH3. Atom N dengan nomor atom 7, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p3. Dari konfigurasi ini terlihat bahwa elektron yang akan digunakan untuk perikatan yaitu elektron. Valensinya berada pada 2s2, 2p3 dalam bentuk diagram orbital. Dapat kita gambarkan sebagai berikut. Selanjutnya dari konfigurasi ini terlihat bahwa atom N memiliki 3 elektron tidak berpasangan pada orbital 2p. Maka atom N dapat membentuk 3 ikatan kovalen dengan atom hidrogen secara ekivalen. Akan tetapi karena hibridisasi harus melibatkan minimal 2 orbital yang non-ekivalen, maka orbital 2s juga diikutkan dalam hibridisasi, sehingga menghasilkan orbital hibrida sp3. Seperti ini di mana salah satu orbital hibrida yaitu orbital yang berada pada 2s digunakan oleh pasangan elektron bebas. Karena orbital hibridanya sp3 dan salah satu orbitalnya digunakan untuk pasangan elektron bebas, maka bentuk molekul NH3 adalah trigonal piramida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh berikut ini yaitu hibridisasi yang terjadi pada molekul H2O. Atom O memiliki nomor atom 6 sehingga konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Dari konfigurasi ini, elektron yang akan digunakan untuk perkaitan yaitu elektron valensinya berada pada 2s2, 2p4 dalam bentuk diagram orbital. Nah, dalam konfigurasi ini terlihat bahwa atom O memiliki elektron tidak berpasangan yang terdapat pada orbital 2py dan 2pz. Nah, makanya atom O dapat membentuk 2 ikatan kovalen dengan atom hidrogen secara ekivalen. Sama dengan NH3, karena hibridisasi harus melibatkan minimal 2 orbital yang non-ekivalen, maka orbital 2s juga diikuti dalam hibridisasi, sehingga menghasilkan orbital hibrida yang dinamakan sp3. Hibridanya itu orbital hibrida itu orbital yang berasal dari 2s dan 2px digunakan oleh pasangan elektron bebas. Karena orbital hibridanya adalah sp3 dan 2 orbital hibridisasinya digunakan untuk pasangan elektron bebas, maka bentuk molekul H2O adalah planar bentuk pi. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.